Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas laga FA Cup 8 besar yang mempertemukan antara Manchester City melawan Everton. Ya, kita tahu bahwa Everton dan Manchester City ini sama-sama lolos ke babak 8 besar setelah mengalahkan lawan-lawannya di 16 besar. Namun sebelumnya ini sudah pernah bertemu Everton melawan Manchester City, yang mana di Liga mereka bertemu dan skor berakhir dengan kedudukan 3-1 untuk Manchester City. Dan tadi malam juga demikian, bahwa Manchester City mampu mengalahkan Everton di kandangnya Goodison Park dengan skor 2-0. Ya, walaupun kemenangan 2-0 ini cukup sulit didapatkan oleh City, tapi City mampu menang. Kalau kita lihat secara skema dan komposisi pemain, bahwa Manchester City dan Everton sebenarnya tidak jauh beda. Manchester City tetap mengandalkan 4-3-3 dengan false nine-nya, sedangkan Everton sedikit berubah dari pertemuan pertama saat menghadapi Manchester City di Liga, di mana mereka waktu di Liga mereka mengandalkan 3-4-3, sedangkan pada saat melawan City pada tadi malam, mereka mengandalkan 3-4-1-2, atau ketika mereka bertahan, mereka menjadi 5-5. Di mana kedua strikernya menjadi turun ke belakang untuk menunggu bola. Sedangkan dari Manchester City, seperti yang kita ketahui bahwa Manchester City sudah terbiasa bermain dengan 4-3-3. Dan kali ini, seperti yang saya jelaskan tadi, bisa menggunakan false nine atau bisa menggunakan striker murni. Dan pada kesempatan tadi malam Manchester City menggunakan striker murni, yaitu Gabriel Jesus. Untuk berdasarkan beberapa terkait pengembangan strategi yang dikemukakan oleh kedua tim, Manchester City dan Everton ini memiliki keuletan atau skema yang berbeda. Kalau Manchester City tentu jelas dengan penguasaan bola total football dan one to pass passing yang kita kenal dengan tiki taka dari Pep Guardiola, di mana mereka banyak menciptakan peluang, mereka banyak menciptakan ruang, dan mereka banyak menciptakan passing serta banyak menciptakan tendangan kepada Everton. Namun sekali lagi, walaupun Everton tampil dengan bukan kiper utamanya, yaitu Jordan Pickford yang mengalami cedera, namun kiper cadangan dari Jordan Pickford ini mampu menangkis beberapa tendangan dari pemain-pemain Manchester City. Ya, kalau misalnya kita lihat secara permainan di babak pertama, Manchester City menguasai penuh pertandingan. Namun Everton tidak jauh beda dengan Everton seperti biasanya. Mereka lebih mengandalkan menunggu bola dan melakukan counter attack. Ya, sesekali mengancam pertahanan City melalui bola-bola mati seperti free kick, seperti corner kick, maupun throw in dari beberapa pemain seperti Holgate, yang mana Holgate ini mampu memberikan umpan throw in kepada para pemain Everton di depan kotak penalti dari Manchester City. Tentunya menjadikan kekhawatiran untuk Pep Guardiola karena skor di babak pertama masih 0-0. Alhasil Pep Guardiola di babak kedua banyak mengganti beberapa pemain untuk mengubah strategi yang bermula ada Raheem Sterling dan Phil Foden di lini sayap dengan Gabriel Jesus di sisi tengah, serta gelandang Gundogan dan Bernardo Silva serta gelandang bertangannya Fernandinho. Itu cukup sulit untuk menembus pertahanan dari Everton di babak pertama. Di babak kedua Pep Guardiola tidak mengganti pemainnya di awal-awal babak kedua, dan alhasil mampu menciptakan peluang untuk Manchester City, yaitu melalui umpan silang Fernandinho yang tidak mampu diceploskan menjadi gol oleh Raheem Sterling. Namun ini bukan kesalahan Raheem Sterling, akan tetapi ini adalah penampilan terbaik bagi kiper cadangan Everton tersebut. Karena tendangan Raheem Sterling sudah mengarah ke tiang jauh atau ke tiang 2 dengan placing, namun masih mampu ditepis oleh kiper cadangan dari Everton ini yang kita tahu yaitu Joe Virginia. Nah, apakah Everton juga memiliki peluang? Ya, sesekali Everton menyerang melalui Richarlison maupun melalui Calvert-Lewin, namun mereka tidak tepat sasaran kepada gawang Zack Steven, atau mereka lebih melebar tendangannya.
karena mereka tidak mampu disokong oleh lini tengah, yang mana lini tengah dari mereka Sigurdsson dan Andre Gomez itu tidak memberikan support ke lini depan mereka, sehingga Richarlison dan Calvert-Lewin ini sulit untuk mengembangkan bola dengan waktu pas, sehingga tidak mampu untuk menjebol gawang Manchester City. Nah, begitu pula Manchester City dengan 3 back dari Everton membuat pola penyerangan Manchester City agak tersendak dan mampu di-intercept melalui pertahanan dari Everton. Terbukti di babak kedua Pep Guardiola baru memasukkan Riyad Mahrez untuk menggedor lini pertahanan dari Everton dengan menggantikan Bernardo Silva. Dengan begitu, Bernardo Silva diganti, Riyad Mahrez berdiri di samping kiri dan Phil Foden masuk sebagai attacking midfield. Setelah Riyad Mahrez masuk, permainan agak sedikit berubah dari Manchester City, di mana Manchester City lebih mengandalkan umpan-umpan silang kepada lini sayap karena di situ ada Raheem Sterling dan Riyad Mahrez, sehingga mampu menusuk melalui sisi sayap. Akan tetapi pertahanan Everton masih sangat terjaga. Alhasil Pep Guardiola akhirnya menurunkan bintangnya, yaitu Kevin De Bruyne, di mana ketika Kevin De Bruyne dimasukkan, disitulah terjadi perbedaan permainan dari Manchester City. Ketika Raheem Sterling ditarik keluar digantikan KDB, maka Riyad Mahrez dan Phil Foden menjadi sayap di Manchester City, dan KDB mampu memberikan arwah permainan untuk melebar, passing, terupas, dan lain sebagainya untuk permainan dari Manchester City. Terbukti, gol pertama pun itu akselerasi dari Laporte dengan kombinasi dari Kevin De Bruyne, di mana Laporte mampu menusuk ke lini tengah, umpan satu passing dengan Kevin De Bruyne, dan Laporte menceploskan gawang namun kena mistar. Dan bola muntah diselesaikan oleh Ilkay Gundogan. Lagi-lagi Gundogan, di mana setiap Gundogan dipasang menjadi starter maupun menjadi pemain cadangan, dia selalu mencetak gol di beberapa pertandingan. Ini catatan terbaik untuk Gundogan di musim ini, bahwa dia merupakan salah satu pemain dengan cetak gol yang cukup banyak di Manchester City. Dan gol kedua pun juga kreasi dari Riyad Mahrez dan Kevin De Bruyne, sehingga Kevin De Bruyne mampu menceploskan gawang di menit-menit akhir, yaitu menit 90. Tentu arwah permainan dari Manchester City pada tadi malam yaitu berada di tangan Kevin De Bruyne. Apakah tren positif ini akan melaju terus untuk mengasah kemampuan Manchester City di FA Cup ini? Kita tunggu di semifinal akan melawan siapa Manchester City, dan harapannya Manchester City mampu menggondol Piala FA Cup musim ini serta piala-piala yang lain, mudah-mudahan. See you guys, semoga kita bertemu di video berikutnya.